Habis itu harus selalu khotbah tentang keuangan. Kenapa? Harus bayar listrik, bayar AC, bayar karpet, dan bayar saksi konsumsi, dan bikin gedung yang besar. Selalu ngomongin duit. Hola netizen yang tercinta. Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama buntut ceramahnya yang menyinggung sholat dan zakat dalam Islam. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Aris Syam Indradi. Kendati demikian, ia belum membeberkan sosok pelapor. Ade Ari mengatakan kasus dugaan penistaan agama itu kini ditangani oleh Subdit Kamneg Direktorat Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di konfirmasi terpisah, Pendeta Gilbert mengaku belum mengetahui laporan tersebut. Akan tetapi, Pendeta Gilbert meminta maaf atas pernyataan yang sebelumnya sempat beredar dan disorot di media sosial. Sebelumnya, Pendeta Gilbert viral di media sosial akibat potongan video ceramahnya yang menyinggung soal zakat dan sholat. Dalam ceramahnya itu, Pendeta Gilbert membandingkan zakat umat Islam yang 2,5% sementara Kristen 10%. Pendeta Gilbert menjelaskan perpuluhan 10% itu membuat umatnya tidak perlu repot bergerak dalam ibadah. Sementara umat Islam harus sholat karena hanya zakat 2,5%. Selain itu, dalam potongan video tersebut, Pendeta Gilbert juga sempat memperagakan gerakan mirip sholat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat seluruh umat muslim yang khususnya di Indonesia, jangan terprovokasi dengan pendapat Pendeta Gilbert. Kita tetap solid, kita tetap damai. Nanti biarkan waktu yang akan menghabisi dia dengan sendirinya. Bisa tetap kita bersahabat dengan sahabat-sahabat saya kaum Nasrani. Nanti pun pasti dia akan berpikir lebih positif lagi. Jangan membawa-bawa nama Islam, karena itu bukan ranah saudara buat Pendeta Gilbert. Terima kasih. Ujung-ujungnya minta maaf kok. Tadi kemarin masih ingat gak waktu di mimbar itu begitu percaya dirinya menceritakan tentang agama yang bukan kita pahami. Sekarang minta maaf kan? Lain kali di mimbar khotbah itu khotbah saja yang bisa mengurapi jemaat. Nggak usah mengorek-ngorek kesana kemari yang nggak jelas. Tugasnya seorang pendeta itu memberi firman agar bisa mengurapi jemaat yang hadir pada saat itu di gereja ataupun jemaat yang menonton melalui live streaming, bukan membuka-buka atau membahas agama lain. Akhirnya meminta maaf. Jadi dari video tadi kita bisa lihat bahwa Pak Pendeta Gilbert ini sudah menemui Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu siapa? Pak Yusuf Kalla itu adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI). Maka sebenarnya udah ketemu dengan orang yang tepat sih kalau menurut saya. Setelah mendengarkan pengakuan, merasa bersalah, membuat kegaduhan dan seterusnya, sebenarnya tinggal ada dua kemungkinan. Kita mau tetap marah, membenci, atau kita memaafkan. Kalau saya dari kedua kemungkinan ini secara pribadi, saya mendingan memaafkan sih, ngurangin kebencian dalam hati kan, ya kan? Tapi kalau misalnya ada sahabat-sahabat, teman-teman yang memilih untuk tetap marah, memperkarakan, membenci dan seterusnya, yaitu urusan hatinya teman-teman, kita juga nggak bisa maksa. Kalau saya dari dua kemungkinan itu, saya lebih suka untuk memaafkan. Siapa yang setuju dan nggak setuju, boleh tulis di kolom komentar, tapi tetap beradab ya, jangan saling gimana gitu ya. Karena kok di video yang pertama justru lebih banyak orang yang nyerang saya tuh dari kalangan muslim sendiri, padahal saya dari awal bilang bahwa saya muslim juga. Cuma video itu lebih ke ingin meredam keriuhan yang ada di sosial media. Oke? Duh, gila ya guys, gue dapet kiriman video dari teman gue terkait dengan pendeta senior yang semua orang pasti tahu lah kalau sana orang Kristen ya, karismatik. Dan di VT itu dia ngomongin tentang perpuluhan guys. Aduh, ini sebenarnya topik yang pengen banget gue ceritain atau pengen gue bahas gitu ya. Sebagai seorang Kristen, gue rada kecewa. Bukan cuma sama Pak Pendeta ini aja, tapi sama beberapa pendeta yang ada di beberapa gereja yang ada di Jakarta. Jadi gue pernah visit satu gereja gitu ya, dan sama aja guys, yang dibahas itu adalah apa? Perpuluhan.
kesannya mereka kayak nodong kita untuk bayar perpuluhan gitu ya, dengan dalih wah perpuluhan itu memang wajib bagi orang Kristen segala macam gitu ya. Sampai kadang topik dari khotbahnya yang tadinya misalkan tentang hidup yang kudus menurut Allah, kalau diselipin sama perpuluhan ini bisa hampir setengahnya guys ngomongin masalah perpuluhan. Gue nggak tahu apa maksud dibalik itu semua ya, tapi maksud gue gini, kita semua tanpa disuruh juga pasti bakal perpuluhan kok Pak. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi mengingatinnya itu nggak perlu sampai berkali-kali Pak. Masih banyak topik-topik atau perihal-perihal lain yang masih bisa diangkat daripada topik tentang perpuluhan yang sampai kadang setengah dari khotbah ngomongin masalah perpuluhan. Yang aku rasa kayaknya nggak etis, apalagi sampai kadang ditambahin tentang oh pendeta juga manusia, pendeta juga butuh uang dan sebagainya. Pelayanan Pak, ingat pelayanan. Bapak itu hamba Tuhan yang harus melayani umat-umat, jemaat-jemaat gereja Pak. Masalah Bapak nanti dapat persembahan, Bapak dapat amplop atau apalah itu ya dari jemaat, itu bukan sesuatu hal yang harus di-up ketika Bapak khotbah Pak. Shalom Pak Pendeta yang terhormat. Udah salam-salaman minta maaf. Aduh, gak usah lah terlalu disinggung kali masalah perpuluhan ya Pak ya. Ya kalau mengingatkan boleh. Ya kalau orang lain mau memberikan sedekah atau bantuan itu kepribadian kurasa ya. Biarlah Tuhan yang menilai. Ya itulah kan sekarang Bapak udah salam-salaman. Klarifikasinya pun bikin keimanan Kristen jadi malu. Aduh Pak Pendeta, sehat lah ya. Aduh, lumayan dong lagi blunder. Kau kalau mau khotbah, berkhotbah aja seputaran agama yang kau anut ya. Kau cerahkan aja umat-umat sebagaimana Tuhan umat yang kau ajarkan itu dengan baik. Gak usah menyimpang kemana-mana. Blunder kau jadinya. Kayaknya kalau gak salah udah beberapa kali kau blunder ini. Iya, jangan sok kecakepan lah. Sementang kau pendeta sesuka hatimu juga ngomong. Enggak ya, mau pendeta, mau pastor, mau ustadz, enggak, berceramah lah pada hakikatnya. Enggak usah lari kemana-mana. Kayak gini kau minta-minta maaf, capek dah. Dari kosakata aja kelihatan tidak pernah belajar Alkitab. Memang kita harus bayar perpuluhan. Memang itu bayar zakat. Itu memberi, berhutang kepada Tuhan atas kebaikannya. Kalau bayar itu kita beli. Masa kita membeli Tuhan? Dan soal 2,5% atau 10% itu sesuai keyakinan masing-masing. Di kita jelas 10% itu nggak jelas. Karena dicomot dari perjanjian lama zaman Musa. 10% ya umat harus kasih untuk bait Allah, untuk kaum Levi, yaitu kaum rohaniawan yang harus urus bait Allah, dan mereka hidupnya sederhana. Bukannya zaman sekarang pendeta tilep 10% atas nama dia pendiri gereja, sama istrinya bendahara, mereka gonta-ganti Alphard, gonta-ganti Rolex, beli Ferrari, Lamborghini, penthouse, jalan-jalan keliling dunia, dan pasti nepotisme. Persis Pak Lurah. Nepotisme, gembala diturunkan statusnya jabatan ke anaknya. Itu di mana-mana terjadi, di kalangan tertentu ya, nggak semuanya ya. Makanya tajir pelintir. Habis itu harus selalu khotbah tentang keuangan. Kenapa? Bayar listrik, bayar AC, bayar karpet, dan bayar saksi konsumsi, dan bikin gedung yang besar. Selalu ngomongin duit. Kalau di gereja lain tuh nggak ada ngomongan duit, karena kita harus memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan ditodong. Lagian perjanjian baru nggak ada tulisan tuh 10%. Kita harus memberi sesuai dengan sikap hati kita dan bukan bayar. Kita harus memberi 50%, 100% seluruh kehidupan kita. Bukan hanya memberi di gereja, tapi di mana-mana. Di mana nggak enak ya. Hari Minggu kita ke gereja dengerin sampah ya. Khotbah-khotbah isinya uang, isinya kemakmuran. Yang makmur pendetanya.
rakyat tetap miskin. Dan mungkin juga ada money laundry, karena tidak bisa diaudit tuh gereja. Nggak bisa, karena yayasan, nggak bayar pajak, enak banget. Makanya banyak pengusaha-pengusaha masuk deketin pendeta. Kenapa? Buka usaha lah, buka pelayanan, buka cabang. Taunya money laundry. Ini juga harus dilacak, seperti Sandra Dewi kali ya. Banyak-banyak pendeta ya bisa kaya mendadak dalam waktu 2 tahun. Gereja Katolik aja membutuhkan 1000 tahun untuk kaya dengan aset-asetnya, dengan patung-patungnya mereka, artefak-artefak mereka, dengan tanah dan semua itu persembahan-persembahan 1000 tahun. Ini mah 2 tahun langsung kaya raya. Gak semua ya, tapi banyak juga gereja susah di kampung-kampung, di daerah-daerah. Akhirnya mereka juga pikir, ya yang kelola perpuluhan itu gembala sidang, itu pemimpin. Harusnya ada badan khusus, pengurus orang lain, bukannya keluarga sendiri. Kenapa harus selalu ngomong tentang perpuluhan? Lagian kalau kita makan enak di restoran, pasti kita kasih tips dan lebih daripada itu. Tapi kalau kita makanannya sampah, boro-boro orang ingin memberi. Kalau kita tidak dikasih makanan rohani, tapi justru yang dihidangkan itu adalah makanan duniawi. Jangan kita membandingkan agama kita dengan agama lain. Setidaknya di agama lain tertulis, hukumnya di kita nggak jelas. Ibadah pun hari Minggu nggak tertulis tuh, nggak ada tulisan di Alkitab. Memang ada tulisan harus beribadah hari Minggu, tidak ada. Itu dicomot dari Kejadian ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 Tuhan istirahat, hari Sabat itu artinya istirahat. Kita juga harus istirahat. Tapi ibadah bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kapanpun kami bisa beribadah. Begitu. Aduh. Masa tidak tahu sih? Coba bongkar Alkitab. Ada nggak tulisan hari Minggu harus ibadah? Tidak ada. Buktinya ada aliran lain yang ibadahnya hari Sabtu, karena Sabat Sabtu, nggak boleh kerja. Jadi jangan menyesatkan juga orang Kristen ibadah 1 hari. Kita harus beribadah 24 jam setiap hari, bukan seminggu sekali. Habis itu bayar. Dan Tuhan nggak butuh duit kita. Yang butuh duit kita kan pendeta. Kasihan dah lah, nggak bisa beli Alphard lagi susah kali ya.